Kita semua tahu, Suzuki Indomobil Sales memiliki jagoan dalam penjualan motornya di Indonesia, yakni Suzuki Satria F150. Hal ini bisa dilihat dari data penjualan pada 2020 silam, yang kebetulan di-share oleh pihak Suzuki sendiri, di mana dari total sebanyak 30.242 unit motor mereka yang terjual, sebanyak 15.356 unit merupakan penjualan dari Suzuki Satria F150. Nah, begitu dominannya Satria F150 dalam penjualan Suzuki di Indonesia, maka kali ini Mimin ingin membahas perjalanan sang motor dari awal kemunculan sampai saat ini di Indonesia. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak perjalanan Suzuki Satria di Indonesia dari masa ke masa. Satria 120S. Generasi pertama dari Suzuki ini hadir pertama kali pada 1997 silam. Motor ini dibangun dari basis Suzuki RG Sport 110 yang tak dijual di Indonesia. Akan tetapi, Suzuki membenamkan kapasitas mesin yang lebih tinggi, yakni 120 cc. Suzuki Satria 120S merupakan motor yang dibangun dengan platform Sport Underbone atau yang biasa kita kenal dengan bebek sport. Mesinnya berkonfigurasi tegak, berbeda dari semua jenis bebek yang beredar saat itu. Mesinnya sendiri menghasilkan tenaga 13,5 horsepower di 8.000 rpm dan sudah mengadopsi transmisi semi otomatis 5 percepatan. Keunggulannya memiliki akselerasi yang bagus, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk mencapai kecepatan tertentu. Tampilan Satria 120S benar-benar beda dari bebek lain. Sasisnya berbentuk mirip Delta Box, atau rangkanya disebut dengan S-Shaft, yakni Suzuki Computerized Analysis Frame. Sudah memakai suspensi tunggal pada bagian belakang alias monoshock dan memakai velg racing, serta kabarnya motor ini dahulu dibanderol 4,6 jutaan saja dan hanya beredar sekitar 2 tahun saja. Satria RU 120R. Respon yang baik terhadap Satria 120S membuat Suzuki bersemangat mengembangkan motor ini lebih jauh. Dan tanpa menunggu lama-lama, pada April 1998, Suzuki melahirkan generasi penerusnya yang diberi nama Satria RU 120R. Motor ini masih memakai basis mesin yang serupa, yakni 120cc jet cooled 2 tak, namun ada beberapa improve yang membuat tenaganya naik sekitar 0,5 horsepower. Bedanya pada generasi ini, Suzuki sudah membenamkan kopling manual dan gigi persneling menjadi 6 speed. Sistem perpindahan transmisinya juga serupa dengan motor sport, yakni gigi 1 diinjak ke depan, sedangkan gigi 2 sampai dengan 6 dicongkel atau diinjak ke belakang, yang semakin menegaskannya sebagai bebek sport. Lantas pada tahun 2000, Suzuki melakukan penyegaran pada Satria RU 120R, yakni hadir dengan livery Movistar. Banyak penggemar motor ini menyebutnya dengan julukan Satria Lumba-Lumba. Dan inilah awal dari ikon Satria mulai dikenal masyarakat luas. Motor ini sendiri secara resmi beredar dari tahun 98 sampai 2005. Satria 120 LSCM. Pada akhir 2003, Suzuki kembali menghadirkan generasi terbaru dari Satria ini. Namun kali ini dihadirkan secara CBU dari Malaysia yang diberi nama Satria 120 LSCM, yang sepertinya merupakan kependekan dari Lion Suzuki Corporation Malaysia yang merupakan perakit motor Suzuki di negeri jiran sana. Di Indonesia, motor ini lebih dikenal dengan sebutan sebagai Satria Hiu. Lagi-lagi Suzuki memberikan desain yang berbeda di kalangan bebek saat itu. Banyak bagian bodi yang meruncing dan secara keseluruhan desainnya agresif. Sayangnya varian ini hanya beredar sebentar, yakni antara tahun 2003 sampai 2005. Karena terganjal peraturan pemerintah saat itu yang mengatur keberadaan mesin 2 tak. Mesin itu dinilai tak memenuhi standar emisi, dan model ini jadi penanda berakhirnya era Satria berasap alias Satria 2 tak. Dan kini Satria Hiu menjadi salah satu Satria series yang paling diburu oleh para kolektor. Motor ini sendiri mengusung mesin 120cc dengan pengkabut karburator Mikuni VM20SS dan berpendingin udara. Power yang dihasilkan mencapai 13,5 horsepower dan torsinya mencapai 13,2 Nm.
Kabarnya motor ini sanggup dibetot hingga kecepatan maksimal di angka 130 km per jam. Satria FU 150. Akibat regulasi pemerintah soal emisi gas buang, akhirnya Suzuki berinovasi dengan produk unggulannya itu. Maka pada 2004, lahirlah Suzuki Satria FU 150 dengan bergeser desain menjadi motor Ayako. Inilah awal era Satria bermesin 4 tak. Mulanya motor ini diimpor langsung dari Thailand dengan sedikit ubah yang disesuaikan dengan kondisi jalanan Indonesia. Mengusung tagline Hyper Underbone, menggunakan mesin DOHC 4 katup berpendingin cairan, berkonfigurasi mesin tegak dan berkapasitas 150 cc dengan transmisi 6 percepatan. Meski masih mengandalkan karburator, tenaganya bisa mencapai 16 horsepower dan torsinya mencapai 12,7 Nm. Sementara basis mesinnya sama dengan Suzuki Raider di Thailand sana. Satria F150 lokal. Karena respon yang sangat baik buat para penggila motor Ayako kencang di tanah air, maka pada tahun 2006, Suzuki Indonesia memutuskan memproduksi motor ini di dalam negeri untuk memenuhi permintaan yang semakin banyak, sekaligus menekan bandrol harganya yang pada versi CBU-nya kala itu mencapai 16 jutaan. Lantas pada 2007, Suzuki memberikan facelift pada Satria F150 ini. Bentuk headlamp disegarkan dengan mengadopsi desain dari Muge Suzuki GSX-R series. Ada pula tambahan fitur yaitu Suzuki Drive Mode Switch, teknologinya yang mirip dengan Shift Light, yang mengingatkan pengendara untuk pindah gigi dan bisa diatur kapan harus menyala. Ada mode Eco dan juga mode Power. Kalau mau irit, pilih Eco. Kalau mau lebih kencang, pilih mode Power. New Satria F150. Pada November 2013, Suzuki melakukan penyegaran yang cukup signifikan pada Satria F150. Perubahan paling kentara tentu pada bagian headlamp yang kini lebih langsing seperti Suzuki GSX-R 600. Bentuk baru ini lebih minimalis serta modern dibandingkan versi terdahulu yang lebih tajam dengan sudut-sudut lancip. Pada generasi ini, awalnya akan digosipkan bakal menggunakan teknologi injeksi. Akan tetapi petinggi Suzuki dari Jepang masih yakin dengan mesin karburator. Lalu pada tahun yang sama, Suzuki mencatatkan penjualan Satria F150 sebanyak 1 juta unit. Prestasi itu dituangkan dengan membuat edisi khusus yang diberi nama Suzuki Satria Fighter. Bedanya ada di pelek dan juga blok mesin dikelir warna emas. Pada generasi ini, spesifikasi mesin masih sama dengan pendahulunya. Lalu pada Juni 2015, New Suzuki Satria punya status baru, yaitu sudah lulus uji emisi Euro 3. Itu berkat pembaruan di sektor gas buang, di mana ada ubahan pada desain knalpot dan juga CDI. Sisanya semua masih sama dengan model sebelumnya. All New Satria 150 Fi. Pada Februari 2016, Suzuki akhirnya melakukan pembaruan total pada Satria F150 miliknya. Perubahan paling signifikan ada pada sistem bahan bakar yang berubah dari karburator menjadi injeksi. Makanya memiliki nama dengan embel-embel Fi di belakang. Performa mesin injeksi ini diklaim jauh lebih baik ketimbang versi karburator. Makanya Satria baru ini mengusung tagline The Real DOHC, yang diklaim sebagai paling powerful di kelasnya. Hal itu sekaligus mematahkan stigma bahwa mesin injeksi bakalan kalah powerful dibanding karburator. Sebagai gambaran, menurut beberapa informasi, top speed Satria F150 versi injeksi mampu tembus di angka 147 km per jam. Sementara versi karbu hanya mentok di angka 128 km per jam dan semuanya top speed di speedo dengan mesin standar. Lebih lengkap mengenai spesifikasinya, Satria F150 generasi ini memiliki mesin 147,3 cc, single cylinder DOHC 4 valve berpendingin cairan. Dengan sistem bahan bakar injection tersebut, mesin ini sanggup meledakkan power hingga 18,2 horsepower dan torsi puncak mencapai 13,8 Nm. Mesin ini juga sudah memenuhi standar emisi Euro 3. Generasi terbaru ini masih dipasarkan Suzuki sampai sekarang dengan beberapa ubahan striping dan warna beberapa kali. Fitur-fitur utama pada motor ini antara lain lampu sudah LED, speedometer digital, security alarm,
one push electric starter, USB charger, dan rem depan belakang sudah pakai cakram dengan model wave disc. Dan harga terakhir motor bebek kencang dari Suzuki ini dibanderol 26,7 jutaan. Secara umum, Suzuki Satria sudah eksis di tanah air hampir 24 tahun dan terbilang sukses di pasaran. Meskipun pada akhir-akhir ini, peminat motor jenis Ayako perlahan sudah mulai berpindah ke motor matic, utamanya matic gambot. Generasi penerus Satria F150 ini belum terdengar kabar hingga saat ini. Hal itu menjadi pertanyaan besar, akankah eksistensi motor Ayako Suzuki ini masih akan terus dipertahankan dalam waktu yang lama atau tidak? Mengingat pergeseran minat konsumen yang terus terjadi, memaksa setiap pabrikan harus terus berinovasi. Termasuk Suzuki, maka teruslah berinovasi tiada henti.